Selamat pagi, Ibu. Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Rahmi, perawat yang berdinas pada hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nantinya. Sebelumnya dengan Ibu siapa saya berbicara? Cindy Mutiara. Oke, Ibu Cindy Mutiara senangnya dipanggil apa? Cindy. Oke, berarti senangnya dipanggil Bu Cindy ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya marah, kesal. Baik Ibu, nanti kita akan berbincang-bincang nih bagaimana cara mengatasi perasaan marah, perasaan kesal Ibu ya. Hal ini gunanya biar Ibu ke depannya bisa nih ngontrol kemarahan Ibu, mengontrol rasa kesal Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Nah, Ibu maunya kita mengobrolnya di tempat ini atau di tempat lain? Sini aja. Oke, di sini saja. Berapa menit? 10 menit, 15 menit, atau 20 menit? 10 menit. Oke, kita akan ngobrol di sini 10 menit ya. Ya. Bisa Ibu sendiri ceritakan bagaimana perasaan Ibu? Saya marah, saya kesal. Aduh, Saya rasanya seperti memukul orang. kenapa Ibu ingin mukul? Saya kesal. Ketika Ibu kesal, ketika Ibu marah, apa yang Ibu rasakan? Apakah detak jantung Ibu meningkat atau bagaimana? Iya, jantung saya meningkat rasanya. Oke. Nah, Ibu Cindy, kenapa Ibu merasa marah atau kesal itu? Keinginan saya tidak dipenuhi. Berarti Ibu Cindy marah dan kesal itu karena ada keinginan Ibu yang tidak dipenuhi. Apa keinginan Ibu yang tidak dipenuhi? Saya mau mobil, tapi nggak dituruti orang tua. Berarti Ibu Cindy kesalnya ke orang tuanya. Ya, Nih, biasanya Ibu Cindy kalau marah nih, Ibu ngapain? Apa Ibu lakukan? saya di kamar, diam, lempar-lempar barang. Berarti kalau Ibu kesal, lagi marah, Ibu suka lempar-lempar barang ya? Kalau Ibu lempar-lempar barang seperti itu, apakah Ibu merasa lega setelahnya? Iya, sedikit. Oke, berarti Ibu merasa lega ya ketika selesai melempar-lempar barangnya? Iya, Nah, menurut Ibu tindakan Ibu itu benar atau salah? salah. Oke, salah ya. Nah, menurut Ibu itu merugikan atau tidak? Iya, merugikan. Nah, apa yang dirugikan? Barang-barang saya jadi rusak. Nah, benar Ibu. Jadi, dengan Ibu lempar-lempar barang seperti itu, yang dirugikan Ibu sendiri. Barangnya jadi rusak. Nah, di sini saya akan mengajari Ibu bagaimana caranya mengontrol emosi Ibu, mengontrol rasa marah, kesal Ibu. Jadi kita tidak banting-banting barang lagi. Jadi Ibu tidak banting-banting benda, tidak merusak-merusak benda lagi ya. Iya. Jadi Ibu, ada 4 cara nih untuk mengontrol rasa marah Ibu, rasa kesal Ibu. Yang pertama itu dengan latihan fisik Ibu. Jadi nanti Rahmi contohkan dulu, terus Ibu ulangi kembali ya. Yang pertama itu kita tarik nafas dalam dulu. Yaitu tarik nafas melalui hidung selama 3 detik. Tahan lalu hembuskan melalui mulut. Nah, Ibu ulangi terus tuh cara nafas dalamnya selama 3 kali. Oke, bisa Ibu mengerti? Nah, coba Ibu praktekkan bagaimana cara tarik nafasnya. Yang pertama, kita tarik nafas melalui hidung, tahan, lalu hembuskan melalui mulut. Nah, kita bisa ulangi sebanyak 3 kali. Sekarang coba Ibu lakukan secara mandiri dulu. Oke, bagus banget ya. Nah, setelah Ibu merasa tenang nih dengan nafas dalam, baru Ibu nanti luapin emosinya dengan memukul bantal. Jadi kita pukul benda-benda yang empuk Ibu. Salah satunya bantal ya. Jadi Rahmi contohkan dulu nih Ibu caranya, baru nanti Ibu praktekkan ya. Yang pertama itu kita tarik nafas dalam dulu. Yang seperti yang Ibu pelajari tadi, yang Ibu cobakan tadi. Tarik nafas melalui hidung. Hembuskan perlahan melalui mulut, lalu pukul bantalnya. Oke, bisa Ibu pahami? Nah, sekarang Ibu cobakan ya. Tahan, Nafas dari hidung, tahan. keluarkan dari mulut, pukul bantal. Oke, bagus banget ya Ibu. Jadi nanti kalau Ibu masak kesal, masa marah, Ibu pukulnya bantal atau benda-benda empuk. Jadi tidak mukul benda-benda keras lainnya atau
merusak-rusak barang ibu, atau bahkan jangan sampai ibu malah memukul orang ya. Jadi kita luapinnya ke bantal, oke ibu? Bagaimana perasaan ibu setelah Rahmi ajari cara tadi? Sudah mendingan. Oke, berarti ibu sudah merasa lebih lega ya setelah diajari cara tadi? Iya. Nah, biar Rahmi yakin nih ibu sudah mampu, sudah mengerti bagaimana cara melakukan tindakan tadi, bisa ibu ulangi kembali caranya? Oke. Yang pertama, tarik napas dari hidung, Mm-mm. tahan sebentar, Mm-mm. lalu keluarkan dari mulut, Oke. ulangi 3 kali, Mm-mm. lalu pukul benda lembut. Oke, bagus banget ya Ibu. Jadi, kayak bagus banget ya Ibu. Ibu Cindy sudah sangat mengerti nih bagaimana cara melakukan tindakannya. Nah, Ibu jadi setiap Ibu merasa kesal, Ibu luapinnya ke benda-benda lembut ya. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke jadwal latihan Ibu. Ya, jadwal latihan Ibu. Nah, sekarang kita masukkan ke jadwal latihan Ibu. Ibu maunya sehari itu melakukannya berapa kali? 3 kali. Oke, 3 kali ya. Nah, kayak kita melakukannya 3 kali ya, sesuai keinginan ibu. Ibu paginya maunya jam berapa? Jam 10, Oke, jam 10 siangnya. jam 2, Oke, jam 2 malamnya. jam 8. Oke, berarti nanti kita tulis dulu ya di buku jadwal latihannya. Nah, nanti kalau Ibu Cindy bisa melakukannya secara mandiri, Ibu beri kode M. Tapi kalau dibantu sama perawatnya atau sama keluarganya, Ibu beri tanda B. Tapi kalau Ibu Cindy tidak melakukannya, beri tanda T. Oke? Kalau Ibu Cindy bisa melakukannya secara mandiri, diberi tanda apa? Oke, kalau dibantu? B. Kalau tidak melakukannya? Oke, bagus banget ya. Nah, Ibu, jadi besok kita akan bertemu kembali nih ke pertemuan yang kedua. Ibu sini maunya kapan? Siang. Besok pagi atau bagaimana? Besok pagi. Berarti besok pagi siang jam berapa? Jam 2. Maunya di mana? Di taman aja. Oke, berarti besok pagi kita bertemu di taman jam 2 ya? Ya. Nanti kita evaluasi dulu nih. Kalau Ibu sini sudah mampu ST1, kita lanjut ke cara kedua mengontrol perasaan marah dan kesal Ibu ya. Ya. Oke, saya permisi dulu Ibu. Ya. Selamat pagi Ibu Cindy. Pagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih, saya lagi sama Suster Rahmi. Oke, bagus banget. Nah, Ibu, jadi hari ini kita akan ngobrol kembali nih cara untuk mengatasi perasaan kesal sama marah Ibu ya. Ya. Nah, pagi ini bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah lebih rileks? Ya, saya sudah lebih rileks. Oke, syukur ya Ibu sudah merasa lebih rileks sekarang. Nah, sesuai kesepakatan kita kemarin, Ibu melakukan teknik nafas dalam dan memukul bantalnya sesuai jadwal atau tidak? Sesuai. Oke, apa Ibu rasakan setelah melakukan itu? Udah nggak kesal lagi, udah lebih lega. Sekarang saya kalau kesal nggak mukul tembok lagi, nggak merusak barang-barang lagi. Oke, sudah sangat bagus ya Ibu. Nah, boleh saya lihat buku catatan harian ini, Ibu? Boleh. Oke, dari buku catatannya, Ibu sudah melakukannya secara mandiri dan sesuai jadwal ya. Bagus sekali, Ibu Cindy. Nah, karena Ibu sudah paham dan sudah mampu nih, SP pertama, kita masuk ke SP kedua, cara untuk mengontrol perasaan marah Ibu. Yaitu dengan minum obat yang benar, dengan teratur, kepatuhan minum obat. Ibu Cindy bersedia? Sedia. Ibu Cindy maunya di mana? Ini aja. Oke, berarti kita ngobrolnya di sini ya. Berapa menit? 10 menit. Oke, 10 menit ya. Nah, Bu Cindy masih ingat kemarin kita bahas apa saja? Masih. Apa ya? Dokter ajarin saya napas dalam. Benar. Terus? Lalu pukul bantal. Oke, bagus banget. Nah, Ibu Cindy masih ingat bagaimana cara melakukannya? Masih. Oke, coba kita praktekkan ya. Ya. Oke.
Yang pertama, tarik nafas dulu dari hidung, Oke, benar. tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut. Lalu setelah itu tes bentar. Oke, good. Bagus banget ya. Nah, setelah Ibu melakukan dan rutin melakukan itu, apakah Ibu masih merasa kesal atau kesalnya masih sering muncul? Sudah nggak kesal lagi? Oke, berarti kesalnya sudah mulai kurang ya munculnya. Ya. Nah, ketika kesal itu muncul, Ibu Cindy melakukan kembali tidak praktek tadi? Iya, saya lakukan lagi. Oke, bagus banget ya. Ibu Cindy sudah mampu melakukannya secara mandiri dan tadi di bukunya juga sudah Ibu lakukan secara teratur sesuai jadwalnya. Karena Ibu sudah paham nih bagaimana cara SP1, kita lanjut ke SP2-nya, yaitu kepatuhan dan cara minum obat yang benar. Ibu Cindy minum obatnya ada berapa jenis? Ada 3. Oke, ada 3 ya. Nah, sebelum Ibu Cindy minum obat ini, Ibu Cindy juga harus tahu nih apa-apa saja yang penting dari obat tersebut. Yang pertama, apa manfaat obatnya, jenis obatnya, dosis obatnya bagaimana, frekuensi minumnya bagaimana, lalu manfaat obatnya apa, efek samping jika Ibu Cindy tidak minum obat atau berhenti obat itu bagaimana, lalu kontinuitasnya. Oke? Oke, bisa Ibu Cindy ulangi kembali? Yang pertama jenis obatnya, yang kedua manfaatnya, yang ketiga efek samping obatnya, yang keempat frekuensi obatnya. Baru yang kelima dosis obatnya, yang keenam kontinuitas obat, lalu yang terakhir cara minum obatnya. Oke, good banget ya. Nah, Ibu Cindy, 3 jenis obat itu warnanya apa saja? Ada yang warna putih, oranye, sama pink. Oke, berarti sesuai yang Ibu Cindy sebutkan tadi nih, ada 3 warna obatnya. Nah, masing-masing obat ini dia punya fungsi masing-masing, punya nama masing-masing ya. Yang pertama warna oranye, itu namanya CPZ Ibu. Gunanya untuk membuat Ibu lebih pikirannya lebih tenang. Nah, Ibu minumnya itu melalui mulut nanti ya. Tabletnya terus diminum 3 kali sehari per 8 jam. Nah, yang kedua itu yang warna putih, itu namanya THP Ibu. Gunanya itu untuk membuat pikiran Ibu lebih rileks. Itu juga diminum 3 kali sehari ya. Dan Ibu juga minumnya melalui mulut dan dalam waktu per 8 jam. Nah, yang ketiga itu ada HLP Ibu, yang warna pink. Itu gunanya untuk membuat Ibu mengendalikan atau bisa mengontrol perasaan marah Ibu. Jadi Ibu merasa lebih tenang. Ibu minumnya juga 3 kali sehari ya. Jika tidak Ibu minum, nanti akan memperlambat proses penyembuhan Ibu. Jadi Ibu harus minum obatnya sesuai jadwal ya. Nah, sekarang coba Ibu ulangi kembali 3 jenis tadi apa saja? Yang pertama obat warna oranye, itu Pikiran. menenangkan pikiran. Terus yang warna putih untuk rileks. Oke. Terus yang warna pink untuk mengontrol emosi. Oke, bagus banget ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu Cindy setelah kita belajar tentang obat tadi? Saya jadi lebih paham obat. Ya, berarti Ibu sudah merasa lebih paham ya sekarang? Ya. Biar Rahmi lebih yakin Ibu bisa nih dan mengerti tentang obatan tadi, apa saja 3 jenis tadi Ibu? Obat yang warna oranye untuk menenangkan pikiran. Obat yang warna putih untuk rileks. Obat yang pink untuk mengontrol emosi. Oke, minumnya berapa kali Ibu? 3 kali sehari. Nah, per berapa jam? 8 jam. Oke, minumnya melalui apa tadi? Minum. Oke, benar banget ya. Ibu Cindy sudah sangat paham dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang kita masukkan ke jadwal harian Ibu. Kita tulis dulu ya. Kita tulis minum obatnya sesuai jadwal. Berarti nanti kita paginya jam 8. Minum obat yang kedua itu jam 4 sore. Dan minum obat yang ketiga itu nanti jam 11 malam. Oke, Ibu. Jadi, coba Ibu ulangi lagi tadi jadwalnya kapan saja? Jadwal paginya jam 8. Oke, benar.
Jadwal kedua jam 4 sore, jadwal ketiga jam 11 malam. Oke, benar banget ya. Nanti kalau Ibu Cindy mampu melakukannya secara mandiri, diberi tanda apa? Diberi tanda M, Oke, benar. Kalau dibantu? tanda B, Oke, kalau tidak melakukannya? tanda T. Oke, good ya. Kita akan bertemu kembali nantinya di pertemuan ketiga untuk ngebahas bagaimana cara mengontrol rasa marah dan kesal Ibu. Jika Ibu tidak mampu melakukan SP1 dengan SP2 secara mandiri, kita masuk ke cara yang ketiga nanti Ibu. Jadi meminta dan menolak dengan baik. Ibu maunya kapan? Besok siang. Oke, besok siang jam berapa? Jam 2. Nah, tempatnya di mana? Sini aja. Oh, berarti besok kita bertemu kembali di pertemuan ketiga jam 2 siang di tempatnya di sini ya. Oke. Ibu, saya permisi dulu ya. Besok. Selamat pagi, Bu Cindy. Pagi kita Ibu Cindy masih ingat dengan saya? masih dengan Kami. Oke, benar banget ya Ibu. Nah, hari ini kita akan mengobrol kembali nih tentang rasa marah dan kesal Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Apakah kesalnya masih ada? Sudah berkurang kesalnya. Berarti sudah jauh lebih baik ya sekarang. Ya, sure. Nah, Ibu ini minum obatnya sesuai jadwal atau tidak? Sesuai sih. Oke, baik. Terus kalau latihan fisik memukul bantal dan nafas dalamnya masih dilakukan sesuai jadwal? Oke, boleh saya lihat bukunya? Boleh, Mas. Oke. Nah, di buku Ibu sini sudah minum obatnya sesuai jadwal secara mandiri. Dan latihan fisik, memukul bantal, serta nafas dalamnya juga Ibu sudah lakukan secara mandiri sesuai kesepakatan ya. Oke, bagus banget ya Ibu Cindy. Sesuai kesepakatan kita, ya, kalau Ibu Cindy sudah mampu nih melakukan SP1 dan SP2-nya, kita lanjut ke SP3 ya Ibu Cindy, yaitu meminta dan menolak dengan baik. Cara yang ketiga, apakah Ibu Cindy bersedia? Bersedia, sih. Nah, Ibu Cindy maunya kita mengobrolnya di mana? Di sini atau tempat lain? Ya, berarti kita ngobrolnya di sini saja ya. Maunya berapa menit? 10 menit. Oke, 10 menit ya. Nah, Ibu Cindy, kemarin kita sudah belajar dua hal nih. Yang pertama latihan fisik, yaitu memukul bantal dan nafas dalam. Yang kedua yaitu dengan minum obat yang benar. Untuk latihan memukul bantal dan nafas dalamnya, Ibu Cindy lakukan sesuai jadwalnya. Iya. Ibu Cindy melakukannya sehari berapa kali? 3 kali. Oke, bagus ya, sesuai kesepakatan. Nah, Ibu Cindy masih ingat cara melakukannya? Masih, terus. Oke, bisa Ibu Cindy praktekkan kembali caranya? Bisa. Ayo. Yang pertama, hirup udara melalui hidung. Benar. Tahan sebentar. Lalu setelah itu pukul bantal. Oke, bagus banget ya. Nah, untuk minum obatnya, Ibu Cindy melakukannya sesuai jadwal minum obatnya? Nah, karena Ibu Cindy sudah sangat mengerti, paham cara pertama, kedua, kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu cara meminta, menolak, mengungkapkan dengan benar. Yang pertama, kalau Ibu Cindy mau meminta sesuatu, contohnya minta air ke perawatnya, Ibu Cindy bisa mintanya dengan baik, dengan sopan, tidak marah-marah ya caranya. Perawat boleh minta tolong ambilkan air. Nanti setelah diambilkan oleh perawatnya nih, Ibu Cindy bisa ucapkan terima kasih ya. Oke, sekarang coba Ibu Cindy praktekkan kembali bagaimana cara meminta sesuatu dengan baik. Contohnya tadi meminta air. Terus boleh minta tolong ambilkan airnya. Oke. Jadi kalau sudah diberikan airnya bagaimana? Terima kasih. Oke, bagus banget ya. Nah, yang kedua itu cara menolak dengan baik. Jadi kalau teman Ibu Cindy mengajak ibu ke taman, tapi Ibu Cindy ada kegiatan, jadi Ibu Cindy menolak dengan baik, tidak boleh marah-marah, bentak-bentak temannya ya. Caranya, maaf teman, saya tidak bisa ikut, saya ada kegiatan. Oke? Jadi Ibu Cindy bisa mengungkapinnya dengan cara seperti itu.
Nah, sekarang coba Ibu Cindy praktekkan kembali. Contohnya nih, ya, saya teman Ibu Cindy, terus saya mengajak Ibu Cindy ke taman, sedangkan Ibu Cindy ada kegiatan. Bagaimana caranya? Maaf teman, saya tidak bisa. Saya ada kegiatan. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya yaitu mengungkapkan dengan baik. Jadi tidak marah-marah. Contohnya nih, Ibu Cindy senangnya dipanggil Cindy, tidak senang dipanggil Mutiara. Dan ada teman Ibu atau perawatnya atau orang lain yang memanggil Ibu Mutiara. Jadi Ibu Cindy bisa mengungkapkannya, maaf, saya tidak suka dipanggil Mutiara, saya sukanya dipanggil Cindy saja. Jadi panggil saja saya Cindy. Oke, jadi Ibu tidak boleh marah-marah nih kalau mereka memanggil Ibu dengan sebutan yang Ibu tidak suka. Jadi Ibu jelaskan baik-baik ke mereka kalau Ibu senangnya dipanggil Cindy. Bisa Ibu ulangi tadi bagaimana caranya? Maaf, saya tidak suka dipanggil ya. Saya lebih suka dipanggil Cindy. Oke, bagus banget ya Ibu Cindy sudah mampu dan paham tentang bagaimana sih cara-cara meminta, menolak, dan mengungkapkan dengan baik. Setelah dilakukan tadi, bagaimana perasaan Ibu Cindy? Jadi lebih lega. Oke, nggak lebih lega ya. Jadi biar saya lebih yakin kalau Ibu Cindy sudah mampu, kita ulang ya. Yang pertama tadi, contohnya nih, Ibu Cindy mau minta makanan, minta tolong ambilin makanan ke susternya, bagaimana caranya? Terus boleh minta tolong ambilkan makanannya. Oke, bagus banget. Nanti kalau sudah diberikan makanannya sama susternya, bagaimana? Terima kasih terus. Oke, good ya. Nanti kalau Ibu Cindy diajak keluar sama temannya, tapi Ibu Cindy ada kegiatan, bagaimana cara menolaknya dengan baik? Maaf, saya tidak bisa ikut. Saya ada kegiatan lain. Oke, jadi Ibu Cindy harus mengungkapinya dengan sabar, tidak boleh marah-marah ya. Nah, yang ketiga itu mengungkapkan dengan baik. Contohnya nanti ada orang lain yang memanggil Ibu dengan sebutan yang Ibu tidak suka. Bagaimana caranya? Jangan panggil dengan itu, saya lebih suka dipanggil Cindy. Oke, bagus banget ya. Jadi nanti kalau Ibu meminta, menolak, mengungkapkannya, itu tidak boleh dengan membentak, marah-marah ya. Nanti jadi Ibu harus mengungkapinnya dengan benar, dengan sopan, tidak membentak-bentak ya. Nah, baik ya, saya catat dulu ya, dan kita masukkan ke jadwal latihan Ibu. Nah, Ibu Cindy maunya sehari itu melakukannya berapa kali? 3 kali. Oke, paginya jam berapa? Jam 9. Nah, siangnya? Jam 3. Oke, malamnya? Jam 8. Oke, kita catat dulu ya. Nanti kalau Ibu Cindy melakukannya secara mandiri, berikan tanda apa? Tanda M. Oke, bagus. Kalau dibantu? Tanda B. Oke, kalau tidak melakukannya? Tanda C. Oke, good banget ya. Baik Ibu Cindy, pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali di pertemuan yang keempat untuk membahas bagaimana sih cara mengontrol rasa marah dan kesal Ibu. Nanti kita akan masuk ke cara yang keempat jika Ibu sudah mampu melakukan cara 1, 2, dan 3 dengan mandiri. Nah, Ibu Cindy maunya pertemuan keempat ini di mana? Di sini. Oke, di sini jam berapa? Jam 2. Maunya kapan? Berarti besok kita bertemu kembali di tempat ini jam 2. Iya. Oke. Nah, saya permisi dulu ya Ibu Cindy. Selamat beristirahat. Terus. Selamat pagi Ibu Cindy. Pagi sore. Ibu masih ingat dengan saya? Masih sama sekarang ini. Oke, bagus banget ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang kembali nih, mengobrol tentang perasaan marah dan kesal Ibu. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Sudah lega. Apakah Ibu masih suka kesal dan marah? Sudah jarang terus. Oke, sudah jarang ya. Nah, kan kemarin kita sudah belajar 3 cara kemarin. Yang pertama cara latihan fisik, pukul bantal dan nafas dalam. Ibu lakukan sesuai jadwalnya. Iya. Berapa kali sehari kemarin? 3 kali. Oke, Ibu lakukan ya. Nah, untuk minum obatnya Ibu minum sesuai jadwal. Ya. Oke, kalau untuk meminta, menolak, dan mengungkapkan dengan baik itu masih Ibu lakukan? Ibu lakukan secara mandiri?
terkadang sama teman gitu. Oke. Boleh Rahmi lihat ini kegiatan Ibu? Boleh tuh. Oke, dari sini kita lihat kalau Ibu ini sudah mandiri ya melakukan kegiatan latihan fisiknya dengan ngukur bantal dan juga tarik nafas dalam itu 3 kali sesuai kesepakatan dan dilakukan secara mandiri. Untuk minum obatnya juga ada Ibu minum sesuai jadwalnya dan dilakukan juga secara mandiri dan Ibu tidak pernah men-skip minum obatnya ya. Nah, untuk bagian meminta, menolak, dan mengungkapkan dengan benar, Ibu juga sudah melakukan sesuai jadwal dan secara mandiri. Itu suatu perkembangan yang sangat bagus sekali ya, Ibu. Nah, sesuai kesepakatan kita, bahwasanya kalau Ibu sendiri sudah mampu nih melakukan cara pertama, kedua, dan ketiga secara teratur, mandiri, kita masuk ke cara yang keempat untuk mengontrol cara atau perasaan marah Ibu, yaitu dengan kegiatan spiritual. Ya, ini untuk menunjang proses kesembuhan Ibu untuk melengkapi tahap dari terapi. Ibu bersedia? Bersedia. Oke, Ibu maunya kita ngobrolnya di mana? Cuma aja. Oke, di sini jam berapa menit? 10 menit aja. Oke, berarti kita ngobrolnya di sini saja 10 menit ya. Ibu Cindy, kemarin kita sudah belajar 3 cara. Ibu bisa ulang kembali apa saja caranya? Oke, yang pertama apa? Yang pertama, Oke. Dilakukan berapa kali kemarin? dilakukan 3 kali. Good. Kedua, minum obat. 3 kali sama juga. Ibu masih ingat jadwal minum obatnya jam berapa saja? Masih Jam berapa? jam 8 pagi, Oke. jam 4 sore, sama jam 11 malam. Oke, bagus banget ya. Nah, yang ketiga caranya apa? Yang ketiga, cara menolak tekanan. Menyesal sama, lalu cara mengungkapkan dengan baik. Ibu ini sudah melakukannya semua sesuai kesepakatan kita. Untuk mengukur bantalnya Ibu sini masih ingat cara melakukannya? Masih tuh. Oke, bisa Ibu ulangi. Yang pertama itu harus tarik nafas, lalu setelah itu ditahan sebentar, dihembuskan melalui mulut, lalu setelah itu memukul bantal. Oke, bagus banget ya. Nah, kalau Ibu mau meminta tolong nih, bagaimana caranya mengungkapkannya? Katanya Ibu mau minta tolong ambilkan bantal. Terus boleh minta alihkan bantalnya tuh. Oke, bagus ya. Nanti kalau sudah diberikan sama susternya bantalnya, apa Ibu sebutkan? Saya bilang terima kasih. Oke, bagus banget ya. Nah, kalau untuk menolak ajakan, contohnya Ibu diajak sama teman Ibu ke taman, tapi Ibu ada kegiatan, bagaimana cara Ibu menolaknya? Maaf teman, saya nggak bisa ikut karena ada kegiatan lainnya. Oke, bagus banget ya. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang Ibu tidak suka, contohnya Ibu tidak suka dipegang tangannya sama temannya. Terus bagaimana cara Ibu mengungkapkan dengan baik? Kalau Ibu tidak suka kalau dipegang tangannya. Maaf teman, jangan pegang ya, saya nggak suka. Oke, bagus banget ya. Karena Ibu sudah sangat paham nih cara pertama, yang keduanya juga sudah sangat paham, cara ketiganya juga sudah paham, dan Ibu sudah lakukan secara mandiri. Kita masuk ke cara yang keempat, yaitu dengan kegiatan spiritual ya. Kegiatan yang keempat ini yaitu kegiatan spiritual, Ibu, aktivitas spiritual. Jadi Ibu bisa mengontrol marah, kesal Ibu itu dengan melakukan aktivitas spiritual seperti berzikir atau berwudu ataupun sholat. Nah, apakah Ibu Cindy tahu kapan saja jadwal sholat umat Islam? Jam berapa saja Ibu Cindy? Subuh, sekitar pukul jam 5. Oke, bagus. Lalu ada zuhur, jam setengah 1. Lalu asar, jam setengah 4. Lalu ada maghrib, jam setengah 7. Iya. Lalu ada isya, jam setengah 8. Oke, benar banget ya Ibu Cindy. Ibu Cindy tahu kalimat atau zikirnya apa saja? Oke, pertama apa? Tahu pertama subhanallah. Oke, yang kedua? Alhamdulillah. Nah, yang ketiga? Nah, Ibu Cindy bisa ulangi sampai 33 kali per bacaannya ya.
Benar, nah benar banget ya Ibu Cindy. Jadi nanti kalau Ibu Cindy merasa marah, kesel, Ibu Cindy bisa alihkan ke kegiatan spiritual. Baik itu Ibu bawa wudhu kah, atau Ibu bawa sholat, atau Ibu bawa berzikir ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah diajari tadi bagaimana cara mengontrol rasa marah melalui kegiatan spiritual? Merasa lebih lega, bisa lebih tenang. Oke, berarti Ibu sekarang sudah merasa lebih lega dan tenang ya. Sekarang coba Ibu Cindy ulangi kembali apa saja kegiatan yang bisa dilakukan atau kegiatan spiritual yang bisa Ibu Cindy lakukan untuk mengontrol rasa marah dan kesalnya. Yang pertama, sholat lima waktu. Itu subuh, lalu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, lalu Setelah itu berzikir. Zikir itu harus Allah, alhamdulillah, dia dan Allah Akbar sebanyak 33 kali. Oke, bagus banget Ibu. Coba Ibu Cindy ulangi kembali apa saja sih kegiatan yang pernah kita lakukan selama 4 kali pertemuan ini. Yang pertama kita pernah melakukan apa? Sholat dalam dan tutup. Oke, yang kedua kita melakukan apa? Ini cara bergunakan ini dan Oke, yang ketiga kita cara minta selalu kembali, kemudian cara menolak ajakan teman kembali, lalu cara mendapatkan perasaan. Oke, benar ya. Nah, cara keempat tadi bagaimana? Cara keempat itu latihan spiritual, dan ya. Oke, bagus banget ya Ibu Titi. Jadi kegiatan kita ini kita tuliskan dulu ya di buku latihan Ibu. Nah, Ibu maunya melakukan kegiatan ini berapa kali? 5 kali aja tuh jadwal. Oke, saya tuliskan ya. Nanti kalau Ibu Cindy mampu melakukannya secara mandiri, Ibu beri tanda apa? Tanda M. Oke, kalau dibantu. Tanda D. Nah, kalau Ibu Cindy tidak melakukannya? Tanda T. Oke, bagus banget ya. Oke, Ibu Cindy, mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali nih di pertemuan yang kelima, pertemuan selanjutnya. Ibu Cindy maunya kapan? 3 hari setelah ini, hari Kamis. Oke, hari Kamis. Ibu Cindy maunya jam berapa? Jam 8, Pak. Oke, berarti maunya hari Kamis jam 8, tepatnya di mana? Di sini aja sih. Oke, berarti kita akan bertemu kembali ya di hari Kamis jam 8, tempatnya di sini. Dan nanti kita akan mengevaluasi lagi nih kemampuan Ibu Cindy dalam mengontrol rasa marah dan kesalnya. Ibu Cindy, saya permisi dulu ya. Selamat istirahat. Audio Jungle.